Hai semua, selamat datang kembali di Nonton with Mr. A. Masih bersama host tampan kalian, yaitu Mr. A sendiri. Dan kali ini kita akan membahas film ke-11 dari franchise DC AMU, yaitu The Death of Superman. Seperti biasa, spoiler warning buat kalian dan mari kita mulai. Film ini diawali di Metropolis, sekelompok kriminal bersenjata bernama Intergang yang dilengkapi oleh persenjataan yang berasal dari Apokalips berupaya untuk menculik wali kota. Selanjutnya Superman pun datang dan menghajar mereka semua dengan mudah. Setelah selesai, Cyborg dan The Flash datang ke sana. The Flash dimintai tolong Superman untuk membersihkan kekacauan, sedangkan Cyborg ingin mengambil sampel armor besi yang dipakai oleh Intergang sebelumnya untuk dianalisis di Star Labs. Selanjutnya di Star Labs, sebagai tanda terima kasih kepada Lois yang membantunya mendapatkan kepercayaan masyarakat, Superman mengajak Lois untuk meliput serta belajar tentang teknologi Kryptonian yang membawanya ke bumi saat kecil, yaitu Kryptonian Rocket. Selanjutnya Dr. Clyburn memberitahu Superman jika ia baru menemukan kristal ion di sana yang berfungsi sebagai bahan bakar roket tersebut. Dan kristal tersebut hanya bisa diaktifkan oleh Superman. Superman pun mengaktifkannya dan dari kristal tersebut muncul sebuah hologram dari AI pengasuh milik Superman yang juga berisikan sejarah bangsa Kryptonian. Setelah selesai, Superman mengantar Lois ke tempat kerjanya di Daily Planet. Dan setelah mengantarkan Lois, Superman langsung kembali menjadi alter egonya yaitu Clark Kent yang ternyata menjalin hubungan dengan Lois tanpa Lois tahu jika Clark sebenarnya adalah Superman. Malamnya di Star Labs, Superman dan Cyborg melihat hasil analisis dari besi sebelumnya. Dr. Silas menjelaskan jika besi tersebut cocok dengan teknologi dari Apokalips, namun tidak sepenuhnya cocok. Dr. Irons, teman dari Dr. Silas, menjelaskan jika di besi tersebut terdapat beberapa elemen dari bumi yang membuat besi tersebut lebih kuat dari sebelumnya, bahkan lebih kuat dari Cyborg. Dr. Irons melanjutkan jika pembuatan besi tersebut membutuhkan sumber daya yang canggih, seperti yang ada di Star Labs, namun besi tersebut bukan berasal dari sana. Dr. Irons berpendapat jika besi tersebut mungkin berasal dari Wayne-Tech atau bahkan dari LexCorp, perusahaan milik Lex Luthor. Superman pun langsung pergi menemui Lex Luthor yang sedang dalam masa tahanan rumah. Namun saat di sana, Lex mengelak jika bukan dialah pembuat dari besi tersebut karena dirinya selalu berada di rumah. Tapi Superman tidak langsung percaya kepada Lex dan setelah itu Superman pergi. Di luar bumi muncul sebuah portal yang berasal dari Apokalips. Dari portal tersebut keluar sebuah asteroid mencurigakan yang mengarah ke bumi. Kapten Hank Henshaw yang memimpin sekelompok astronot di satelit Excalibur mendapatkan kabar jika sebuah asteroid datang mendekat ke arah mereka. Para astronot pun mengusik ke roket. Namun akibat dari tabrakan asteroid, roket mereka mengalami kerusakan. Kapten Hank pun menenangkan para krunya dengan berkata jika Superman pasti akan menyelamatkan mereka. Namun naas, roket mereka dihantam oleh asteroid tadi dan Superman tidak datang menolong. Asteroid tersebut jatuh ke Samudra Atlantik dan karena lapisan ozon bumi membuat bagian dalam dari asteroid tersebut terlihat yang ternyata membawa sebuah makhluk yang nanti dikenal sebagai Doomsday. Di saat yang bersamaan, Lex Luthor mendapatkan berita tentang asteroid sebelumnya. Lex pun langsung mengirim Hazelwood ke Samudra Atlantik untuk menyelidiki asteroid tadi. Time to go for a swim. Saat Hazelwood sedang mencari keberadaan asteroid tadi, di sana ia dihadapkan oleh sekelompok Atlantean yang juga ditugaskan untuk menyelidiki tempat jatuhnya asteroid. Namun saat Atlantean dan Hazelwood sedang berhadap-hadapan, mereka semua mendengar suara seseorang bernafas. Mereka pun mencari sumber suara dan setelah menemukannya, tiba-tiba mereka semua diserang oleh suatu makhluk yang ternyata adalah Doomsday. Di Hall of Justice, para Justice League mengadakan sebuah rapat untuk membahas beberapa hal. Hal pertama tentang dana dari PBB yang kurang tapi bisa dihandle oleh Batman, dan hal kedua tentang insiden di satelit Excalibur sebelumnya yang hanya ada 3 mayat dari 4 astronot yang ditemukan. Selanjutnya Aquaman datang ke tempat jatuhnya asteroid setelah mendapat kabar jika penjaga yang ditugaskan di sana telah tewas. Di sana, ia melihat jejak dari Doomsday yang mengarah ke Amerika dan langsung melaporkannya ke Cyborg. I think I'm at the spot where the killer emerged. I've got the coordinates. I'll let everyone know.
Di lain tempat, Clark yang sedang mengajak Lois makan siang bersama mendapatkan pesan dari Wonder Woman tentang adanya aksi dari suatu makhluk di wilayah Superman yang mungkin berhubungan dengan jejak yang ditemukan oleh Aquaman. Tapi karena saat ini sudah dihandle oleh beberapa member Justice League, Wonder Woman merasa jika mereka belum membutuhkan Superman. Clark pun berpesan kepada Wonder Woman untuk menghubunginya jika mereka membutuhkannya. Di lain tempat, Doomsday mengacau di sebuah kota. Beberapa member Justice League yaitu Hawkman, Green Lantern, The Flash, dan Batman berusaha menghadangnya. Namun mereka semua berhasil dikalahkan. Di lain tempat, Lex Luthor memeriksa pekerjaan dari Dr. Dabney Donovan yang sedang membuat sebuah tentara klon super. Namun pekerjaannya belum dapat selesai karena sulit untuk mereplika sebuah DNA dan ia juga membutuhkan DNA yang lebih kuat. Dabney pun berpendapat jika DNA Doomsday mungkin dapat mempercepat pekerjaan mereka, tapi Lex tidak dapat memberikannya karena ia belum menemukan keberadaan Doomsday. Selanjutnya, Lex Luthor tertarik dengan salah satu prototipe humanoid milik Dabney yang berasal dari DNA Superman, namun masih dalam perkembangan. Setelahnya, sekretaris dari Lex, Mercy Graves, memberitahu jika ia sudah menemukan keberadaan Doomsday. Di saat yang bersamaan, Lois dan Clark pergi makan siang bersama. Dan saat di sana, Clark memutuskan untuk memberitahu Lois jika ia sebenarnya adalah Superman. Selanjutnya, Lois mendapatkan telepon dari rekannya Jimmy yang meminta Lois untuk ikut bersamanya meliput sebuah monster yang sedang menuju Metropolis. Clark yang mendengarnya pun langsung segera pergi menuju Metropolis. Selanjutnya di Metropolis, Justice League berusaha untuk menghentikan Doomsday. Dan saat Martian Manhunter berusaha untuk membaca pikirannya, ternyata Doomsday hanyalah sebuah mesin pembunuh. Selanjutnya, setelah Doomsday berhasil memojokkan Wonder Woman, Superman pun akhirnya datang dan mereka pun bertarung habis-habisan sambil diliput oleh Lois Lane. Superman may be the only hope Metropolis has. Rumored to have left members of the Justice League. I'll be here for you. Just like my buddy Supes is always there for us. Saat Lois sedang menyiarkan pertarungan antara Superman dengan Doomsday, Lex yang menontonnya pun melihat sebuah kesempatan. Ia pergi ke gudang senjatanya dan bersiap untuk mencuri aksi. Kembali ke pertarungan, setelah menyelamatkan helikopter Lois yang diserang oleh Doomsday, Superman pada akhirnya dibuat tidak berkutik oleh Doomsday. Selanjutnya, Lex tiba-tiba datang dengan armor tempurnya dan berusaha untuk mencuri perhatian. Awalnya, Lex berhasil memojokkan Doomsday. Tapi pada akhirnya, Doomsday berhasil mengalahkannya. Superman yang bangkit pun berhasil menolong Lex dan kembali bertarung dengan Doomsday, namun lagi-lagi Doomsday dapat mengalahkan Superman. Saat Doomsday berusaha membunuh Superman, Lois tiba-tiba datang dan berusaha menolong Superman.
Superman yang melihatnya pun menggunakan kekuatan terakhirnya dan langsung melesat menyerang Doomsday. Serangannya tersebut pun berhasil membunuh Doomsday, namun naas cakar dari Doomsday berhasil menikam perut dari Superman. Superman pun tewas dalam pelukan Lois dan disiarkan di seluruh dunia. Seluruh dunia pun berduka dan setelah pemakaman Superman selesai, Lois pergi mengunjungi orang tua dari Superman. Selanjutnya, Star Labs dipercaya untuk menyimpan mayat dari Doomsday sebelum akhirnya dimusnahkan. Dan saat Lex sedang berdebat dengan Dr. Clyburn untuk memberikan tubuh Doomsday ke LexCorp, tiba-tiba Kryptonian roket milik Superman bereaksi dan pergi menuju suatu tempat. Dan film ini diakhiri dengan Lois dibawa oleh Jimmy ke makam dari Superman yang ternyata sudah rusak, dan di langit terdapat sosok mirip Superman yang melesat pergi. Dan di credit scene terdapat beberapa pengenalan karakter untuk film selanjutnya. Pertama, terdapat satu-satunya percobaan dari Dr. Dabney yang berhasil yang nanti akan menjadi Superboy. Kedua, terdapat Dr. Irons yang menempa simbol dari Superman yang nanti dirinya akan menjadi Steel. Ketiga, terdapat sesosok mirip Superman yang melihat pembentukan Fortress of Solitude yang nanti dikenal sebagai Eradicator. Dan terakhir, penampakan dari Hank Henshaw yang sudah dirubah menjadi Cyborg Superman. Dan The Death of Superman pun tamat. Secara keseluruhan menurut Mr. A, film ini cukup menghibur dengan menghadirkan beberapa karakter baru dan konflik manusiawi dari Superman. Dan film ini juga mengingatkan Mr. A dengan salah satu quote dari Mamang Superman yang berbunyi, "You must stronger than you think you are. Trust me." Saya Mr. A, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mr. A. Bye-bye.